selamat pagi Indonesia, salam dari negeri Onta and welcome di Nikah Ngebulang. Di video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya mencari kerja menggunakan visit visa ke Dubai. Sebenarnya pengalaman saya ini sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya bisa sharing ke teman-teman sekarang karena saya sangat sibuk sekali. Let's get started my journey. Oke. Saya ke Dubai itu tepatnya pada bulan April, tanggal 7, yaitu pada saat musim panas. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman untuk ke Dubai sebaiknya hindari summer season, yaitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu sangat panas sekali. Dan sebaiknya untuk kalian yang mau mencari kerja di sini, sebaiknya datang di musim dingin, yaitu mulai bulan September sampai Maret. Itu waktu yang sangat baik sekali. Jadi, saya ke Dubai menggunakan visit visa yang offset country, yaitu 1 bulan. Tapi saya sarankan ke teman-teman sebaiknya menggunakan visit visa yang 2 bulan, yaitu offset country. Nah, kalau setelah 2 bulan belum mendapatkan kerja, kalian bisa extend. Jadi, peraturan yang baru adalah kalian bisa renew visa, tapi harus exit country ke negara yang terdekat. Jadi, teman-teman, saya ke Dubai itu pada saat summer season atau tepatnya pada bulan April. Sebenarnya saya mau datang ke Dubai itu tidak mempunyai kenalan sama sekali. Jadi saya kumpulkan informasi itu melalui YouTube. Apa yang harus saya bawa dan apa yang harus dipersiapkan. Dan kemudian saya mempunyai teman yang ada di Doha, dan teman yang ada di Doha itu memperkenalkan temannya yang ada di Dubai. Nah, kemudian saya numpang di teman saya yang ada di Dubai itu selama 5 hari. Karena akomodasi teman saya itu jauh dari transportation dan metro station, akhirnya saya pindah dan mencari partition sendiri yang dekat dengan metro station. Jadi lebih mudah bagi saya apabila saya mendapatkan interview dan juga untuk mencari kerja. Sebelum saya datang ke Dubai, saya sudah apply CV saya melalui website seperti LinkedIn, Nakriguf, GovTalent, Indeed, dan lain-lain. Pertama kali saya mendapatkan interview di daerah Al-Quoz. Daerahnya sangat jauh sekali dari tempat tinggal saya. Saya harus naik metro station kurang lebih 1 jam. Di daerah Al-Quoz, mereka mencari posisi sebagai QC Document Controller. Karena saya pertama kali datang ke Dubai, jadi bahasa Inggris saya belum sempurna. Dan juga mereka meminta sertifikat saya seperti ISO. Nah, setelah itu saya fail dan mereka mereject saya. Kemudian saya tetap berusaha untuk apply CV. Nah, teman-teman, untuk apply CV, sebaiknya apply CV di atas jam 2 atau jam 3. Karena pada saat jam tersebut, ketika kalian send CV kalian pada saat pagi hari dan dibuka HR itu berada di atas. Nanti di video selanjutnya, saya akan membahas timing dan bagaimana cara membuat CV yang tepat dan benar sesuai standar format di GCC Country. Karena format di GCC Country dan di Indonesia sangatlah berbeda. Oke? Kemudian setelah 2 minggu saya apply CV terus dan saya tidak mendapatkan respon. Akhirnya melalui komunitas Indo Dubai saya mempunyai kenalan. Dan teman saya itu mempunyai kenalan yang kerja di Salon Ladies sebagai manajer, orang Indonesia juga. Akhirnya saya dikenalkan teman tersebut dan saya masuk sebagai resepsionis. Nah, di Salon Ladies itu ownernya adalah orang lokal Arab. Di situ saya sebagai resepsionis, saya handle customer saya, klien saya itu kebanyakan ladies dan mereka berasal dari Arab atau orang lokal. Nah, pada saat handle klien saya itu, saya benar-benar surprise dengan culture di sini. Karena kebanyakan orang Arab cewek, mereka arogan karena mereka punya duit, jadi mereka bisa melakukan apa saja. Mereka seenaknya sendiri dan juga mereka tidak punya sopan santun. Itu dari segi ketika saya handle klien saya pada saat di Salon Ladies. Tetapi itu semuanya tergantung dari personality mereka ya. Ada juga orang Arab yang baik. Oke. Nah, setelah itu saya bekerja selama 1 minggu karena di Salon Ladies banyak drama. Akhirnya saya putuskan keluar. Tapi saya juga resign baik-baik ke ownernya, orang lokal Arab. Tetapi pada saat itu saya resign baik-baik dan si orang lokal Arab itu tidak membayar saya. Jadi saya selama 1 minggu cuma kerja gotong royong dan saya tidak digaji. Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya kalian mau ke Dubai, hati-hati dengan orang lokal Arab karena kebanyakan mereka itu tidak respect. Tapi tidak semuanya ya, ada juga yang respect. Oke. Kemudian saya keluar tanpa gaji setelah 1 minggu. Kemudian saya tetap apply CV terus melalui website tersebut. Kemudian ada teman saya yang menawarin kerja sebagai sekretaris di eskalator. Nah, kemudian saya masuk di perusahaan tersebut. Nah, pada saat saya masuk, saya merasakan feel yang tidak bagus juga.
manajemennya tidak bagus, apapun tidak bagus. Di perusahaan eskalator itu, saya cuma mendapatkan gaji 2,5 plus visa. Untuk menghemat gaji saya, karena perusahaan itu berada di daerah dan tempat tinggal saya di Alriga, kurang lebih 8 km, pulang pergi saya jalan kaki untuk menghemat gaji saya tersebut. Nah, pada saat di training, saya ada yang mengganjal karena manajemennya juga kurang bagus. Kemudian, saya tidak meneruskan di pekerjaan tersebut. Saya bilang ke bos saya, alasan saya mau balik ke Indonesia karena saya tidak suka Dubai karena panas dan seterusnya. Itu cuma alasan aja ya. Nah, setelah saya resign, teman saya tuh tiba-tiba bilang, Nika, this is good decision because this company is delay salary for 3 months. Jadi itu keputusan saya yang bagus karena di perusahaan ini itu sering delay salary selama 3 bulan. Nah, bagaimana dengan hidup saya kalau delay salary selama 3 bulan? Bagaimana saya harus bayar accommodation, food, dan lain-lain? Di perusahaan ini juga ownernya adalah orang Arab, yaitu orang Libanis. Dan teman-teman, tidak semua orang Arab kok itu jelek, nggak respect. Ada juga yang baik. Kemudian setelah itu saya tetap apply CV saya dan saya mengganti format CV saya sesuai dengan standar GCC country. Akhirnya saya mendapatkan interview di salah satu perusahaan Perancis. Tetapi perusahaan ini bergerak dalam bidang penyalur tenaga kerja. Karena saya tidak ada pengalaman di sini dan terlalu risk bagi saya, akhirnya saya keluar. Nah, pada saat itu sebelum saya memutuskan untuk keluar, saya mendapatkan interview di Aramco. Saya berharap keterima di Aramco, tetapi setelah selesai interview dan HR confirm ke saya tidak keterima. Akhirnya saya tidak mendapat apa-apa. Saya resign dari perusahaan yang lama dan di Aramco juga saya tidak keterima. Nah, jadi itu udah selama 3 bulan ya teman-teman. Kemudian saya mendapatkan interview lagi yaitu di perusahaan travel agency. Di situ saya sebagai sales. Nah, pada saat di training selama 1 minggu saya juga tidak keterima karena bahasa Inggris saya kurang perfect atau kurang sempurna. Nah, setelah itu saya tuh merasa desperate banget karena itu sudah hampir 3 bulan dan visa saya udah mau habis. Nah, pada saat itu saya lakukan apa saja, even itu manual. Jadi saya mempunyai teman dan teman saya itu memberikan advice bagaimana nih Kak kalau kita apply lamaran secara offline atau manual di Sharjah. Nah, pada saat itu sangat panas sekali. Jadi saya di drop teman saya, kemudian saya copy CV saya banyak-banyak, kemudian saya kasihkan CV saya ke toko-toko tersebut. Di Sharjah itu kebanyakan itu toko keramik, kemudian ada untuk furniture kayak gitu. Jadi saya apply saya CV tersebut. Nah, pada saat itu ada salah satu yang saya dipanggil untuk interview. Kemudian untuk next harinya saya pergi interview, kemudian naik bus. Nah, pada saat itu di Sharjah juga transportasinya yaitu taksi ya. Karena saya tidak bisa membayar taksinya terlalu mahal. Akhirnya saya jalan kaki dan saya prefer ke Google Map. Nah, pada saat itu udaranya itu sangat panas sekali dan juga humidity. Pada saat itu adalah summer season. Saya jalan kaki selama 10 km untuk mencari di mana location yang address yang HR itu dikirim ke saya. Nah, teman-teman, saya going around jalan kaki untuk menemukan lokasi di mana tempat saya interview, tetapi saya tidak menemukannya. Karena pada saat itu musim panas dan sangat humidity, sangat gerah sekali. Akhirnya saya take a rest duduk di depan shop atau di depan toko. Nah, pada saat itu saya tuh pengen pingsan rasanya dan saya mencari-cari tidak ada toko yang menjual mineral water. Akhirnya saya cuma take a rest sebentar. Nah, kemudian ada salah satu pekerja yang dari toko furniture itu datang keluar dan memanggil saya, "Hei, datang ke sini, ngapain kamu di situ?" Gitu. Akhirnya saya datang ke tokonya, duduk sebentar, kemudian dia ngasih saya mineral water. Saya bilang ke dia, saya itu sebenarnya ada interview, tapi saya tidak nemu alamatnya. Oh iya saya lagi mencari kerja. Oke, share CV kamu. Kalau misalnya ada lowongan saya akan share. Oke, terima kasih. Akhirnya saya take a rest sebentar. Kemudian setelah itu saya pulang ke Alriga. Nah, setelah itu saya take a rest. Nah, tetapi pada saat itu saya tetap berusaha untuk apply CV saya. Apply CV saya. Nah, pada saat itu kurang lebih sudah 3 bulan di 35 perusahaan saya interview dan saya tidak diterima. Karena di Dubai mereka lebih consider pengalaman inset di UAE, even kalian mempunyai pengalaman seabrek di negara kalian.
mereka tidak consider. Tapi tidak semua HR mempunyai mindset seperti itu ya. Ada juga HR yang consider pengalaman kalian di negara kalian. Oke. Nah, setelah itu saya tetap apply CV terus. Kemudian di LinkedIn ada yang menawarin saya kerja di Halliburton sebagai account payable. Akhirnya saya interview. Setelah 3 atau 4 kali beberapa proses interview, saya belum tahu saya keterima atau tidak. Dari Halliburton belum ada konfirmasi. Kemudian di LinkedIn ada juga lowongan sebagai project secretary. Akhirnya saya apply juga di perusahaan itu, yaitu perusahaan third party seperti perusahaan agensi untuk manpower supply oil and gas. Kemudian saya apply di perusahaan itu. Setelah 3 kali interview sama klien, saya keterima sebagai project secretary di klien. Dan saya bekerja untuk project selama 1 tahun. Nah, setelah itu mereka butuh cepat. Akhirnya saya terima di perusahaan ini. Saya belum tahu saya keterima atau tidak di Halliburton. Sebenarnya saya itu pengennya di Halliburton gitu ya. Nah, setelah itu saya melakukan proses medical check up untuk membuat employment visa. Pada saat saya membuat employment visa, Halliburton confirm saya keterima. Dan saya bilang saya udah mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Akhirnya saya reject, tetapi saya tetap confirm ke teman saya, nanti kalau ada lowongan lagi untuk next future please inform me. Oke. Setelah itu saya melakukan medical check up. Di perusahaan ini juga gaji saya juga tidak terlalu besar karena di sini saya pertama kali di Dubai, jadi saya pengalaman dulu itu selama 1 tahun. Oke, itulah teman-teman pengalaman saya mencari kerja di Dubai. Itulah suka duka yang saya alamin ketika saya mencari kerja di summer session. Pokoknya kalian itu terus berusaha, yakin dan tetap semangat bahwa kalian itu bisa. Kalian tetap berusaha, pasti Allah akan nolong kalian dan pasti akan ada hasilnya. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas untuk bagaimana cara membuat CV yang tepat dan benar, dan juga apa website yang digunakan untuk apply CV di Dubai. Oke, ikutin video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar video saya makin berkembang. Thank you, and salam dari negeri onta, and bye!